Sekarang poin yang kelima adalah seseorang itu belanja menurut kebutuhan, bukan berbelanja menurut keinginan. Bisa jadi orang ke pasar itu pertama butuh, tapi ketika melihat barang-barang di pasar itu menarik hatinya, kemudian akhirnya dia tertarik, lalu kemudian pengen, padahal barang itu belum tentu dibutuhkan. Nah, akhirnya tidak sedikit orang akhirnya berhutang. Ini yang kita harus hati-hati. Utang itu gampang nyaure. Bahkan tas itu orang itu kemudian karena hutang, lalu kemudian dia berhubungan dengan bank, namanya bank BCA, yaitu Bank Caruan Awan. Jadi Bank Caruan Awan itu banyak di pasar-pasar itu. Akhirnya dia hubungan dengan Bank Caruan Awan, sing bungane sudah haram dan masih menyekek lagi. Nah, namanya Bank Canda Tekak. Inilah yang menjadi kita ini bermasalah. Nah, seorang itu harus belanja berdasarkan kebutuhannya apa, bukan berdasarkan keinginan. Kalau kita itu masih memiliki sesuatu yang cukup untuk kita gunakan untuk keperluan kita, cukuplah itu. Kita belajar untuk qanaah. Nah, di pasar itu banyak sekali perkara-perkara yang buat kita nggak qanaah. Hanya kita belanja tidak lagi menurut kebutuhan kita, untuk mencukupinya itu pun juga masih ada namanya, yaitu berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Keinginan kadang-kadang kita nggak mampu, neng gandeng pengen kepencut banget, akhirnya dimampok dan kita nggak pernah tahu. Nah, ini ngoyo jadi ngoyo. Akhirnya inilah kenapa sampai orang terjerat ke hutang tadi itu. Makanya sekali lagi, belanja pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan pun macam-macam. Nah, kemarin saya dapat hadiahnya apa? Hadiah kanopi. Nah, pokoknya tinggal pasang jadi. Satu kange komplit. Hari nunggu tadi, nunggu ketahuan hari ini jadi. Nah, silakan ajukan budget berapa yang kau mau. Neng danane mung semene. Nah, itu. Nyata sak lonjor wesi itu ono sing regane 250. Ono sing regane mung 100. Engko nek sing regane 250 jebule tomboke oke. Carilah kita kemudian yang pas, yang selonjor 100. Nah, agar kita mudah selonjor. Wong iki nek utange oke selonjor angel. Apalagi banyak tuntutan, selonjornya susah. Maka jangan sampai orang itu kemudian gara-gara memaksa diri, akhirnya jadi susah menempatkan diri. Nah, sekali lagi ini adab yang dituntunkan oleh agama kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang akhirnya susah sendiri, sengsara sendiri, karena kita tidak memenuhi aturan yang diajarkan oleh agama kita. Nah, sulit akhirnya kita bersyukur karena menderita terus, sulit bersabar karena juga terancam terus, dan sebagainya. Makanya sekali lagi, belanja itu harus diingat-ingat butuhnya apa, kemampuan suami atau kemampuan kita sendiri untuk berbelanja itu seperti apa. Nggak usah kita muluk-muluk, nggak usah sing aneh. Kita itu kalau GoFood itu mahal, si membayar ongkos kirim, burung COD barang, nah, dan macam-macam. Kalau kita masak sendiri pamannya gitu kan,
sak sendiri. Itu di 3.000 itu iso nggih masak makanan gitu loh. Tukokne apa? Terong, sambel itu. Cukup itu. Nang lambene dhewe kadang-kadang ora daging ora. Yang jadi masalah. Makanya mari kita berusaha. Terong itu di kampung saya sekilo cuma 300 rupiah. Itu nggak laku. Nah ini makanya belilah terong sebanyak-banyaknya. Terongnya nggak usah dionceki, didang, ya didang, terongnya didang, ditanah, karo lombok ijo. Nah, kemudian tambah brambang, bawang, dulek. Nah, terus campuri banyu sing akeh sisan. Namanya sup. Nah, sup terong godhog. Itulah namanya. Ini. Jadi Nabi itu kalau makan ya seadanya. Kalau ada memang yang dimakan enak ya disyukuri alhamdulillah. Kalau tidak ada jangan memaksakan diri. Ini ajaran Islam. Wong itu kadang diberi oleh Allah kenikmatan. Lepas dari nikmat monggo lah kita menikmati kenikmatan. Tapi nek lagi diuji ya kudu menyadari. Lagi diuji, lagi kepepet butuh ngene iki, kepentingannya oke. Jangan kita kebiasaan di masa cukup dibawa ke masa tidak cukup. Wis ra nyambut gawe njaluke mangane kudu sing enak. Nah. Ya. Apa nek wong ngono kuwi? Hah? Ya ono ya. Wis ra nyambut gawe mangan nek ra sambel goreng ati ra doyan. Nah ini, iki sing repot ngono kuwi. Akhirnya ya nyatet ngene tukang dodolan. Wong tuku wong sing dodol itu kan ngertine kan dhewe beli. Apa enek tukang dodol saya tuh takon kerjamu apa gajimu piro ora. Jujurnya takon itu malah pegawai bank tadi itu kerjamu apa nang ngendi itu SK-mu piye gitu nggih dasar untuk memberikan pinjaman. Nah, inilah yang berbahagia. Monggo kita menjadi orang-orang yang selalu mendasarkan pada petunjuk akhlak. Dadi wong tuh sing qanaah, sabar, mangan enak ora anake mung neng ilat. Nah wis kalu mak glegek ya sraneng bedane. Gitu kan. Mangan jangan tewel karo jangan gori itu bedane apa? Bedane mau jenenge tok. Bedane mau jenenge tok. Inilah makanya yang berbahagia ini kita ternyata kalau mau mengkaji agama itu sudah jatuh di situ. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah mengendaki orang itu banyak kebaikannya, maka Allah tuntunkan orang itu untuk memahami agamanya. Dan kemudian dia beramal sesuai dengan agama itu. Nang akeh wong itu tekan dana agama iki ora gelem. Nah, berarti dia tidak ingin diberi kebaikan. Jadi wong itu dituntun agama ora gelem tunduk, ora gelem patuh, ora gelem nampa, ora gelem sakarepe dhewe, maka tidak akan mendapatkan kebaikan, dapatnya malah keburukan. Poin berikutnya, supaya orang ke tempat perbelanjaan itu menahan pandangan, apalagi ke supermarket, ke mal-mal sing pelayane lain jenis. Mesti dandane mesti ngono kae. Wonge kayak S5 seger semok setut semlohe. Ingat ngono kok. Takono Pak Arif ya roh. Said kerep malah. Wih, langganan itu. Jadi supermarket itu mengono kuwi. Nah, supaya kita itu kalau sana menahan pandangannya, saya kalau diajak ke sana enggak mau. Wis tak tunggu neng jopo mlebu dhewe aku. Aku tak parkir neng ngarepe supermarket, wis mlebu dhewe kono blonjo sak senengmu apa, sak mampumu apa. Sak butuhmu apa. Wis rampung bare rene. Ngopo? Nah.
Enggak aku nek mlebu nang kono. Aku mulai rabi meneh tok seneni aku. Nah, ayo dong. Maksudnya ki nek rabi karo pegawene ra entuk. Karo wong liya kono entuk. Syaratnya siji kudu hafal 30 juz kok piye. Nah, nek ra gelem. Itu lah. Makanya kuwi. Nanti enak sing bapak yang ngoyak-ngoyak anaknya ra gelem. Enak sing anak yang ngoyak-ngoyak bapaknya ra entuk. Nah. Itu loh. Itu. Enak sing ngoyak-ngoyak anaknya ra gelem nawake aku ya. Tak gojek ya nek wong ngoyak-ngoyak aku. Tat rabinan lho. Wong anak merah tawakne aku malah ngoyak-ngoyak wae gitu kan. Itulah namanya kehidupan itu. Yang jelas Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah pada orang-orang yang beriman supaya mereka itu menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Zalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu lebih baik bagi mereka dan Allah itu mengetahui perbuatan mereka. Ini ayat 30 surah An-Nur. Demikian pula wanita sama. Pelayan supermarket itu juga banyak laki-laki yang tampan. Wong wedok itu lalu langi ora nang bedane. Enek wong ganteng ya pengen nyawang. Cuma wong wedok itu duwe rada duwe isin sithik. Orangnya rapat isin. Kayak begitu. Nah, wong lanang itu nek nyawang langsung. Nah, itu sado lagi noleh. Itu. Ini sado itu rada noleh. Wah, bagus men lagi toleh gitu. Jane padha wae. Iya, aku kurang banter aku. Rabedo. Rabedo. Nah, wong wedok itu ketoke jejer ra nyawang, rada adoh noleh dia. Takon ana wong mburi ngene ngono aneh. Adoh itu noleh. Nah, bahkan sampai ke omahnya dieling-eling kok. Inilah makanya supaya menahan pandangan supaya enggak kena penyakit ain. Ain itu ya penyakit moto. Ya juga penyakit mulut kita. Saya satu kemarin itu sama Tohari itu pit-pitan lewat Jalan Adi Sucipto. Tiba-tiba ada rombongan motor gede, buang. Saya itu batin lagi ya. Ini tiba para loro, bruswak langsung tiba. Wah, ini ain ini jenenge ain. Aku lagi batin tiba para loro lama gojak langsung gelundung itu. Nah ini bojoku kondo, ainmu hati-hati. Makanya kok tojak yang supermarket, enggak. Nah entuk pelayan supermarket kan rapatut, masa ustad entuk wong kaya ngono. Makanya menahan pandangan. Ain tadi itu bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemudian ke sana itu untuk dolan nonton sing dodol. Iya Pak Narwan, itu rasuk semua. Cuma ketiga ya. Pak Bonjang itu atoknya mangkat bareng. Takoni ngendi ngawal ustate. Neng niate kudu bener, niate mencari bukti. Bukan mencari pandangan, itu beda itu. Aku ngejak rahmat itu kan mencari bukti beneran yang balai kota itu kebak wong ning rado tarweh itu. Terbukti tau ini? Terbukti. Sesuk ngejak Mbah Narwan, tak jak yang supermarket dan ngisi pengajian, neng ngono kerasan apa ora itu. Inilah maka kita harus berhati-hati karena di tempat-tempat seperti itu tuh banyak sekali penggoda-penggoda yang membuat kita kadang-kadang terlena sehingga dosane neng moto tambah. Nah, wong aku ngisi ning ngono ki
apa namanya 50-50. Ya Allah, kula ngisi teng mriki niku nek mboten kula mangkat kula nggih mboten dakwah. Tapi nek mangkat kok ya kula ngejek enom. Kula niki kelasnya saya pandangan hidup. Nah, Pak Joko pegangan hidup. Kaliannya perjuangan hidup ini. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah, inilah yang harus kita benar-benar perhatikan. Makanya jangan jadikan supermarket sebagai tempat rekreasi, terutama bapak-bapak. Nah, ibu-ibu itu kan sik gede blonjone yang rono. Nek bapaknya itu ngeterke yang gede sawangane. Ini bisa membuat mata kita menjadi penuh dengan dosa. Nah, lagi tang mau sedilut-sedilut itu mesti ngawang. Dan ini kadang-kadang jadi kebiasaan. Nang rono ya nyawang meneh. Karena mata itu kata ulama tidak pernah ada puasnya. Nyawang sepanjang jalan itu keindahan, maka tidak pernah dia berhenti melihat keindahannya. Wes wong wedok model 1000 tok sawang kabeh seneng ora? Seneng. Pak Joko tetap Joko terus. Meneh awake dhewe-dhewe iki. Ini hati-hati.